Perempuan. Perempuan. Yang beda 14 tahun itu tua siapa? Tua suaminya. Suaminya. Bentar Mbak Putri, ketawa apa nangis? Jangan melepaskan emosi saya. Saya lagi sedih nih. Kita lagi sedang menghayati ceritanya. Ya, maaf. Jadi Silakan. kakaknya Bismillah, Mbak perempuan, Putri. suaminya beda Oh, 14. Oh, maaf. Suaminya beda 14 tahun. Iya. Udah berjalan 3 bulan. Iya. Oke, lanjut. Dari awal pernikahan sampai hari ini kakak saya belum diberi nafkah batin. Dan ternyata suami kakak saya bercerita kepada keluarganya kalau dia tidak memiliki hasrat kepada kakak saya. Pertanyaannya, apakah jika istri tidak ridho, tidak diberi nafkah batin selama 3 bulan, apakah sudah termasuk talak secara agama? Kak Putri, saran saya kalau ada masalah seperti ini, Allah sendiri ngasih saran di dalam surat An-Nisa. Jadi sebelum ngomongin talak dulu ya. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yuridu islahan yughfir lahu bainahuma. Kalau kalian mereka percaya, maka usah mereka berdua berusaha yang ideal dan yang lebih baik. Jadi kalau orang muslim nanti mesti ada pun mungkin tidak langsung seru. Dan kalau mau ini lewat cincang, dia ini sama. Kalau kita pakai dan ini, emang mau lihat sama dia berarti ada kawan kita tidak bisa sendiri kalau orang itu. Ini kan lalu ngata tidak yang bisa. Kalau nanti kalau manusia yang besar, lebih banyak dari mana. Soal kita seorang tidak bukan, seorang hidup lagi, ini bisa untuk bisa. Yughfir lahu bainahuma. Allah akan jalan untuk mereka berdua. Ini karena saran saya libatkan keluarga besar tapi orang yang bijak. Karena kalau keluarga besar nggak bijak nanti jadi gosip. Ya kan? Jadi nggak semua keluarga besar harus dilibatkan, hanya yang bijak saja. Bisa orang tua, bisa paman, bisa saudara. Pokoknya orang yang bijak dan bisa mengislah di antara mereka. Gak ada ustadz, karena keluarga tuh biasanya tradisi di Indonesia kalau udah menikah tuh dianggap orang lain. Dianggap punya keluarga sendiri, udah nggak terlibat. Itu kan tradisi kita, sebenarnya bukan tradisi sih, anggapan di kita. Islam nggak kayak gitu. Kalau udah menikah, berarti yang menikah itu bukan cuma laki-laki dan perempuan, tapi 2 keluarga besar. Pamannya nanti akan terlibat membela ponakannya. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana sih cara melupakan masa lalu yang cukup lama hidup kita? Sebentar, pelan-pelan Rifki. Sebentar ya. Bagaimana cara melupakan Masa lalu yang cukup lama ada di hidup kita. masa lalu yang cukup lama dengan hidup kita? Ya, terus ternyata masa lalunya juga udah punya orang baru yang bikin dia bahagia. Gimana? Gimana? Nggak kedenger. Dan juga masa lalu saya udah punya orang baru yang membahagiakan dia juga gitu. Rifki dan semua teman-teman yang masih terseret oleh masa lalu, harapan itu ada batasnya. Kita boleh berharap kepada seseorang, semoga dia balik lagi, semoga kami jadian lagi, semoga ada jodohnya, bla bla bla.
boleh, tetapi ketika dia sudah saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan halal sah, maka berhentilah berharap. Berhentilah berharap. Berhentilah bermimpi. Jangan pernah bermimpi, ya Allah, saya masih nunggu dia sih. Semoga suatu saat gitu. Gak boleh ya. Gak boleh berharap keburukan pada orang lain. Jadi begitu dia sudah kata saksinya sah, maka berhentilah berharap. Rifki, gimana caranya biar berhenti berharap, Ustaz? Belajarlah meyakini dia itu emang bukan jodoh saya. Wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Mungkin jodoh saya memang bukan dia, jodoh saya yang lain, masih misterius, dan insya Allah pasti spesial banget. Kalau dia begitu berarti bagi saya yakin kalau saya ikhlas, jodoh saya akan jauh lebih berarti daripada dia. Mulailah berpikir kayak gitu, karena dia bukan takdir Rifki. Allah gak pernah salah menulis takdir, jadi dia bukan takdir Rifki. Itu satu. Kedua, fa'idha faragta fansab, kalau kamu udah kosong maka bersungguh-sungguhlah. Kalau kita udah bisa berdamai dengan yang pertama tadi, dia bukan takdir saya, dia adalah jodoh orang lain, kita udah berdamai, berarti kita udah bisa ridho. Maka belajarlah untuk fokus dengan diri sendiri. Rifki, salah satu cara memperjuangkan jodoh itu adalah fokus dengan karir dan value diri kamu. Salah satu cara memperjuangkan cinta, fokuslah dengan mengupgrade value kamu. Itulah cara memperjuangkan cinta. Jadi jangan caper sana sini, WA nyasar, GR dengan setiap orang. Kayaknya ini deh, kayaknya dia deh, kayaknya dia deh. GR kemana pergi? Jangan. Fokuslah untuk mengupgrade value kita. Fokuslah untuk menjalani hidup kita. Fokuslah dengan diri kita. Skip peduli tentang dia. La ubali wahjurhum hajran jamila. Kalau Rifki masih tahu berarti masih perhatian. Berhentilah memperhatikan dia. Hapus akun kedua dan ke-10 itu. Yang kedua, Rifki kalau ternyata masih ketemu, soalnya mungkin satu tempat kerja atau bla bla bla, belajarlah untuk bisa menerima dia bukan jodoh saya. Jodoh saya itu ada dan terbaik. Allah kalau milih itu pasti terbaik. Cuman memang masih misterius. Nanti Rifki setelah 10 tahun dari sekarang,
lama Ustaz, lama. Oke, setelah 15 tahun dari sekarang, Lebih. pokoknya nanti Rifki, ketika Rifki udah menemukan istri Rifki, makmum Rifki, perempuan keren, soleha, cantik, setia, cinta sama Rifki, Rifki akan tahu ternyata Allah baik banget sama aku dengan membuat aku gak jadi sama yang dulu. Percaya deh kata-kata saya. Kayak gitu banget hidup tuh. Fokuslah untuk mengupgrade value diri kita supaya waktunya semakin cepat. Jangan fokus dengan dia, Rifki hanya akan tersakiti. Saya selalu bilang tentang masalah move on ya. Ada quote juga. Nggak penting siapa yang pernah melukai kamu atau membuat kamu jatuh. Yang terpenting hari ini adalah siapa yang membuat kamu bisa tersenyum lagi. Nggak penting siapa yang pernah melukai kamu, itu udah nggak penting. Kenapa kita menganggap orang yang melukai kita, yang meninggalkan kita itu penting? Kenapa sih? Dia itu udah nggak penting bagi kita. Dia udah menjadi penting bagi laki-laki lain. Dia udah jadi penting bagi perempuan lain. Bagi kita udah nggak penting lagi. Kenapa? Karena dia melukai kita, menjatuhkan kita, membuat kita merasa benar-benar kehilangan. Udah, dia nggak penting lagi. Terus sekarang yang penting siapa yang bisa membuat kamu kembali tersenyum? Setiap ujian itu, setiap luka itu memberi pelajaran. Kalau kamu hanya fokus dengan luka, kamu akan selalu tersiksa. Tapi kalau kamu bisa fokus dengan pelajarannya, maka kamu akan terus tumbuh dan bahagia. Jadi kita mau memilih fokus kepada luka atau pelajarannya. Rifki mulai sekarang belajar berdamai. Dia bukan jodoh Rifki, udah. Dan belajar meyakini jodoh Rifki itu lebih baik daripada dia, cuman lagi disimpan oleh Allah untuk waktu yang lebih tepat. Kapan waktu yang lebih tepat? Ketika Rifki udah siap. Maka sekarang fokuslah mempersiapkan diri Rifki. Kasian kalau dia ketemu dengan Rifki sekarang. Mungkin Rifki belum siap jadi suami. Kasian kalau kalian ketemu sekarang dan punya anak. Mungkin Rifki belum siap jadi ayah. Maka coba fokus untuk upgrade kapasitas diri Rifki menjadi suami, menjadi ayah. Di waktu yang tepat Allah tentukan kalian ketemu, maka Rifki bisa bahagia dan membahagiakan orang-orang yang dalam keluarga Rifki. Allahu a'lam. Apakah jika istri tidak ridho, tidak diberi nafkah batin selama 3 bulan, apakah sudah termasuk talak secara agama?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Kakak saya menitipkan amanah kepada saya untuk bertanya kepada Ustadz. Namanya siapa, Mbak? Oh, saya Putri. Putri. Kakaknya siapa namanya kakaknya? Mbak Putri. Fokus, Mbak Putri, fokus ya. Silakan bismillah, ayo. Kakak saya dijodohkan oleh keluarganya. Alhamdulillah dong. Mbak Putri, fokus. Udah malam ini Mbak Putri ya, ayo. Dan perkenalannya secara singkat lalu langsung menikah. Perbedaan umur kakak saya 14 tahun. Dan sekarang pernikahannya sudah berjalan hampir 3 bulan. Tetapi kakak saya tidak pernah diperlakukan selayaknya suami istri. Kakaknya Mbak Putri ini laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Yang beda 14 tahun itu tua siapa? Tua suaminya? Suaminya. Bentar Mbak Putri, ketawa apa nangis? Jangan melepaskan emosi saya. Saya lagi sedih nih. Kita lagi sedang menghayati ceritanya. Maaf. Jadi Silakan. kakaknya Bismillah, Mbak perempuan, Putri. suaminya beda Oh 14. nangis. Oh maaf. Suaminya beda 14 tahun. Iya. Udah berjalan 3 bulan. Iya. Oke, lanjut. Dari awal pernikahan sampai hari ini kakak saya belum diberi nafkah batin. Dan ternyata suami kakak saya bercerita kepada keluarganya kalau dia tidak memiliki hasrat kepada kakak saya. Pertanyaannya, apakah jika istri tidak ridho, tidak diberi nafkah batin selama 3 bulan, apakah sudah termasuk talak secara agama? Kak Putri, saran saya, kalau ada masalah seperti ini, Allah sendiri ngasih saran di dalam surat An-Nisa. Jadi sebelum ngomongin talak dulu ya. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Itu dia suatu film yang. Kalau kalian mereka saya akan sampai dua bagus soalnya ada dalam ini ada sebetulnya. Jadi kalau muslim tapi mati mesti ada pun mungkin yang langsung seru. Tapi kalau kita ini lewat cincang dia di kamar. Kalau kita pakai dan ini memang mau ya. Tapi dia berarti yang apa kita baca segitu tahu tentang itu. Ini kan enggak kita yang bisa. Kalau nanti apa yang bisa bebas aja kalau dan soal kita soal bisa dan soal itu ini bisa untuk bisa. Itu film yang Allah kasih dari itu. Ini karena cara saya libatkan keluarga besar tapi orang yang bijak. Karena kalau keluarga besar enggak bijak nanti jadi gosip. Ya kan? Jadi nggak semua keluarga besar harus dilibatkan, hanya yang bijak saja. Bisa orang tua, bisa paman, bisa saudara. Pokoknya orang yang bijak dan bisa mengislah di antara mereka. Gak ada ustadz, karena keluarga tuh biasanya tradisi di Indonesia kalau udah menikah tuh dianggap orang lain.
dianggap punya keluarga sendiri, udah nggak terlibat. Itu kan tradisi kita. Sebenarnya bukan tradisi, anggapan di kita. Islam nggak kayak gitu. Kalau udah menikah, berarti yang menikah itu bukan cuma laki-laki dan perempuan, tapi dua keluarga besar. Pamannya nanti akan terlibat membela ponakannya dengan adil, dengan bijaksana, tidak berpihak secara ekstrim dan zalim. Nah, kalau nggak ada keluarga yang bisa terlibat, baru pilihan yang kedua, libatkan hakim. Makanya saran saya mending datang ke KUA atau Departemen Agama, konsultasi dengan hakim, ini baiknya seperti apa, apakah ini jatuh talak atau masih bisa islah segala macam. Biasanya SOP para hakim nggak akan dibiarkan jatuh talak, pasti akan dimediasi untuk islah. Karena Islam nggak menyukai pilihan cerai, walaupun terkadang cerai itu yang terbaik. Terkadang ya cerai itu yang terbaik. Tetapi kalau masih ada jalan, mereka pasti akan mencari jalan-jalan untuk islah. Wasulhu khair, kata Allah. Islah itu baik, kata Allah. Mending islah aja. Nah, jadi jelas ini suaminya zalim, tidak memberikan nafkah batin. Pertama, suaminya dosa, zalim. Yang kedua, jangan langsung mengarah ke ya udah kayaknya udah jatuh cerai atau kayaknya ini udah nggak cocok lagi. Coba islah dulu. Baik, boleh mic-nya agak jauh dikit. Mic-nya jangan terlalu dekat. Nah, iya. Nama saya Baim. Baim ada saya. Baim udah gede. Beda lagi. Baim cilik kan? Iya lagi. Iya. Jadi gini Ustadz. Jadi saya beberapa waktu sebelumnya itu sempat berdiskusi sama sahabat saya Ustadz, dan kebetulan sahabat mic-nya agak jauh dikit. mic-nya jangan terlalu dekat. Nah, iya. Dia bercanda terus ya. Segini nih. Kayaknya stand up comedian ya. Iya. Segini cukup Ustaz. Ya. Oke, jauhan. Jadi sebelumnya saya sempat berdiskusi sama sahabat saya tentang salah satu ayat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 216. Nah, tapi kebetulan Pak Ustadz, orangnya ada di sini sahabat saya. Boleh saya ajak berdiri juga Pak Ustadz? Boleh. Mas, ini berarti Anda. Iya. Oh, ini sebelahnya. Iya. Jadi namanya Kiwil Pak Ustadz Aji. Oh, Aji. Udah. Iya, jadi nama saya Baim. Halo, Berani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, jadi mungkin pertanyaannya ini Pak Ustadz. Tapi saya diajak gimana? Mas biasanya grogi. Oh, aman aja sih. Ini grogi ini. Ya enggak. Gini Pak Ustadz, di ayat Al-Baqarah 216 itu kalau nggak salah ya Mas, yang kemarin kita bahas ini soal
adalah Kayaknya mereka menggantikan kamu nih jadi MC. nggak usah, nggak jadi, nggak boleh nanya. Iya, apalagi kita harganya murah kok Pak Ustadz. Ustadz, nggak kita bisa ditawar, jangan dong Ustadz. Kemarin 250 ya? Enggak, 230, lebih murah. Iya, jadi gini. Afwan, saya nyesel nunjuk dia. Jadi gini Pak Ustadz, jadi diulang-ulang gini mulu. Iya. Jadi di 216 itu yang kita bahas kemarin kan adalah hal yang baik untuk kita kadang belum tentu baik ya buat kita, dan sebaliknya hal yang buruk Gimana? saya bantuin. Baik. Bantuin dong, kemarin kan sebenarnya lupa. Sebenarnya ini ayat perang ya Ustaz. Iya. Tapi relate ke kita berdua yang suka, yang Pak Ustaz tadi jelasin juga relate. Kita kan suka discuss nih Ustaz. Jadi Mas Baim itu sama saya suka saling tanya, kan 216 itu ngejelasin apa yang kau anggap baik belum tentu baik gitu kan. Apa yang kau anggap buruk belum tentu buruk. Contohnya teman saya ini buruk Pak Ustadz. Enggak, jangan dibilang di sini. Itu aib, perilakunya buruk, tapi kan ternyata Anda yang membawa saya ke sini berhadapan dengan Pak Ustadz dengan teman-teman semua, berarti baik kan akhirnya. Amin. Boleh diselesaikan di belakang. Bukan Ustaz. Jadi relate gitu. Kita tuh kadang-kadang memaknai baik yang seperti ini tuh gimana. Kita anggap ini tuh baik, tapi sebenarnya kata Allah enggak gitu. Tapi kita maksa banget. Ya Allah, tapi ini tuh baik gitu. Iya. Kayak misalkan saya kan sebelum ini pernah salah gitu Ustaz. Berhubungan sama seseorang gitu, tapi ternyata pacaran. Jangan berhubungan baik lah, berhubungan baik aja. Pacaran bilang aja. Sebelum hijrah iya pacaran. Zaman jahiliyah dulu ya. Iya. Terus tiba-tiba dia menikah sama orang lain. Iya betul. Menurut saya tuh harusnya lu nikah sama gua gitu. Kenapa lu mau orang itu gitu? Tapi kan ternyata saya nemuin ayat itu dan akhirnya saya diskus sama Mas Baim gitu. Iya. Nah, dan mungkin bisa ditambahin. Iya, kalau yang aku kemarin di case yang aku mungkin Mas Aji ini langsung marah Pak Ustadz, karena yang aku pikir tuh yang kita anggap buruk agak ternyata baik itu, apakah kita boleh mencopet tapi buat bantu-bantu? Gak boleh. Gak boleh. Makanya saya marah, saya bilang itu gak baik gitu. Gak baik ya? Jangan kayak gitu. Iya, mungkin itu aja Pak Ustadz, mungkin dijelaskan aja gimana sih gitu ya. Memaknai yang baik versi Allah sama sebenarnya buruk itu ternyata ada kebaikannya gitu. Iya, gitu aja. Baik, oke. Tepuk tangan dulu dong buat mereka berdua. Salah satu model pertanyaan yang kreatif ya kamu ini ya. Apa tadi pertanyaannya? Jadi gimana cara kita nggak maksa untuk merasa lebih tahu yang terbaik buat kita? Kan ayatnya bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Atau sebelumnya bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu
baik bagimu. Kan kalimat terakhirnya yang jadi kalimat penutup dan inti. Allah lebih tahu sedangkan kamu nggak tahu. Apa yang harus kita lakukan Ustadz? Belajar merasa nggak lebih tahu dari Allah. Jangan sok tahu. Gimana cara belajar merasa nggak lebih tahu dari Allah? Tafakur. Coba sering-sering memikirkan, melihat, menemukan bukti-bukti Allah itu maha tahu, maha kuasa, maha perencana yang terbaik. Coba tafakur itu. Bagaimana bumi dan langit ini tercipta. Terserah mau mazhabnya apa. Apakah bumi ini bulat, apakah bumi ini flat. Terserah, yang penting bukankah di dalam bumi dan langit itu kita menemukan kebesaran Allah? Bagaimana Allah menjadikan bumi 7 lapis, langit 7 lapis, kemudian menjadikan matahari sebagai lampu, menjadikan bulan sebagai cahaya. Itu kan semuanya bukti-bukti untuk menemukan Allah itu lebih ngerti loh. Emang saya pernah menciptakan satu pun dari semua ini? Enggak. Kok saya ngerasa lebih tahu dari Allah? Saya ngerawat bumi? Enggak. Saya nggak pernah ngerawat bumi. Ngerawat hidup saya aja susah. Ngerawat satu kamar kos-kosan aja berantakan, apalagi ngerawat bumi. Allah bisa ngerawat bumi sebelum kita rusak, sebegitu sempurna. Saya pernah baca buku The Miracle Life of Plants sama Soil ya, tentang tanaman sama tanah. Itu 1 sendok teh tanah yang kita ambil mengandung sekian ribu mil jaringan komunikasi antar pohon. Kok bisa? Itu hasil kesempurnaan Allah. Pas saya baca tentang pohon, lebih dahsyat lagi. Misalnya pohon termbesi yang banyak di Jalan Soekarno-Hatta tuh. Pohon termbesi yang umurnya udah di atas 12 tahun. Itu menampung air, setiap hari dia keluar lewat nano spraynya, saking nanonya sampai kita nggak sadar, tapi di bawahnya kita sejuk. Itu tuh lebih daripada 1 mobil tangki air setiap hari. Artinya teknologi yang Allah ciptakan itu dahsyat. Allah nge-maintenance-nya itu sempurna. Allah merawat, merencanakan itu sempurna. Masa saya ngerasa lebih tahu dari Allah? Tafakur, mikir. Kan bahasa Arabnya mikir, tafakur. Ya, tafakur itu mikir kebesaran Allah. Nonton Nat Geo misalnya. Saya kalau nonton Nat Geo itu cuma nggak ngambil ujungnya aja kan. Ujung dari Nat Geo itu selalu evolusi kan. Tapi penjelasannya beberapa bisa jadi inspirasi walaupun bukan referensi. Sekedar inspirasi aja. Oh gitu ya. Di laut itu gitu ya. Di earth, ocean, animals, wild, kan banyak tema tuh. Itu semuanya people, planet, itu semuanya tentang hal. Oh Allah hebat banget, Allah hebat banget. Ya udahlah, saya emang nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Jadi jangan sok tahu. Disitulah kita belajar. Banyak tafakur. Allahu a'lam.